Selamat berjumpa di program Intimacy in Prayer. Hari ini kita mau bahas tentang di keheningan ada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi banyak orang gagal membangun hubungan dengan Tuhan. Mengapa? Karena tidak tenang dan tidak menguasai diri. Diri kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita itu bicara postur fisik kita, materi kita, kesehatan kita, performa kita. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, kehendak kita. Sedangkan roh adalah tempat kita berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana cara menguasai tubuh, jiwa, supaya roh kita bisa berinteraksi dengan Tuhan? Dengan mengucap syukur. Kita mengucap syukur dengan tubuh kita, postur kita, warna kulit kita. Mengucap syukur dengan berkat materi yang Tuhan berikan. Mengucap syukur dengan kesehatan. Dengan mengucap syukur, kita bisa menguasai diri kita. Pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 mengajarkan kita untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana caranya menawan dan menaklukkannya? Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Waktu kita memikirkan itu, maka pikiran-pikiran dunia akan terdelete dari kehidupan kita. Perasaan. Orang itu pada dasarnya lebih mementingkan perasaannya. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin keberadaannya diakui. Mari kita belajar untuk belajar kepada perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 mengajarkan kita tentang perasaan Kristus. Untuk kita tidak mempertahankan hak, untuk kita mengosongkan diri, merendahkan diri. Waktu kita berfokus kepada perasaan Kristus, maka kita dapat menguasai diri. Keinginan. Roma 8 ayat 6 dan 7 mengajarkan, karena keinginan daging adalah maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Bagaimana caranya kita menguasai diri? Galatia 5 ayat 16 mengajarkan kita supaya kita hidup oleh roh. Waktu kita hidup oleh roh, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Mari kita belajar dari kisah Elia. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu angin datang, angin besar dan kuat, itu bicara kegelisahan yang kuat dalam diri kita. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Waktu gempa, ketidakpuasan, kita tidak bisa merasakan Tuhan. Waktu api, ada kemarahan, api kebencian, kita tidak bisa merasakan adanya Tuhan. Tapi waktu angin sepoi-sepoi, waktu kita teduh, waktu kita tenang, waktu kita ada dalam keheningan, kita bisa merasakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak ada, tapi kita yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya mengajak, mari teduhkan hati dalam keheningan supaya kita bisa merasakan Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara berdoa. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menguasai diri, roh jiwa kami, sehingga roh kami bisa bertemu dengan Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pelukan Tuhan. Bahkan kami bisa mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus intim dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.